Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amanda Wijayanti. I'm from class B and my ID number is 18 21 22 045. And today I would like to continue the presentation from the previous presenter. And here I would like to explain about the example of Instagram as a semiotic technology. We will now apply the framework to Instagram with a focus on how the design of the mobile application user interface provides user with a technology for making, editing, and sharing photos. The example is not intended as an exhaustive analysis, but to illustrate the framework of these materials. As we know that Instagram is the most popular application in this world because there's so many people that feel Instagram is their necessary in their life. And before we use Instagram, there's some dimension that we must know about Instagram. And firstly, I would like to explain about the multimodal dimension. You can see in this slide there's so many explanation, and I would like to explain it. In the mobile user interface, the main sites of display are the personal profile site, the feed, and the various editing display. And also there's two functions such as technical function and semiotic function. The technical function describes the name of individual tools and what they do. And under the semiotic function, each tool is seen as affording a set of semiotic resources that user can apply. Multimodal dimension ini ada dua fungsi, yaitu technical function dan semiotic function. Untuk technical function itu mendeskripsikan setiap icon-icon yang ada di Instagram itu, atau alat atau tools yang ada di Instagram dan bagaimana cara mereka bekerja atau berfungsi. Nah, kalau semiotic function itu lebih ke analisa, seperti mengapa Instagram memakai warna ini sebagai logonya, atau apa arti dari logo Instagram itu, kayak gitu, lebih ke analisanya mengenai tools dan icon-icon yang ada di Instagram itu sendiri. Contohnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini saya sudah menyediakan 4 foto yang ada di slide itu. Nah, yang pertama itu ada slide yang portrait, itu merupakan page pertama di Instagram kita. Jadi apabila kita membuka Instagram kita, itu laman pertamanya itu bakal atau akan berbentuk seperti itu. Nah, di dalam itu ada beberapa tools yang bisa kita lihat di pinggirnya yang ada 3 foto itu. Jadi saya sengaja untuk memperlihatkan kepada teman-teman agar lebih jelas ya icon-icon yang ada di Instagram. Yang pertama itu kita bisa lihat rentetan cerita. Yang bulat-bulat itu merupakan story from our followers or following gitu. Jadi itu kayak diibaratkan sebagai tetangga-tetangga kita ya, kalau misalnya di rumah gitu, kayak gitu. Nah, terus kita ke atasnya itu ada logo Instagram. Logo Instagram sendiri itu ya mempresentasikan nama aplikasi tersebut, developer tersebut. Nah, di pinggirnya itu ada icon love. Icon love itu dipilih karena icon love sendiri itu mempresentasikan simbol cinta atau simbol suka. Jadi dengan mengklik fitur tersebut, kita bisa melihat siapa saja yang sudah meng-like foto kita atau menyukai foto kita. Di pinggirnya ada icon message. Nah, itu bentuknya seperti origami kapal gitu kan. Nah, setelah saya analisis juga, ada yang mengatakan bahwa icon message itu yang seperti kertas origami kapal itu merupakan simbol dari surat menyurat saat pada zaman dahulu, kayak gitu. Jadi we can see any direct message to us if we click that icon gitu. Selanjutnya kita bisa lihat di foto yang kedua, yang bawahnya itu ada icon love. Sama seperti tadi, fungsi kerjanya untuk menyukai postingan dari bawah yang di pinggir itu. Terus di sebelah tombol love itu ada icon message, icon
komentar untuk mengomentari postingan teman-teman kita yang pinggirnya ada icon forward. Jadi itu tidak jauh beda dengan fitur yang sebelumnya. Yang ketiga itu ada toolbar yang paling bawah jika kita mengakses Instagram kita. Di sana ada yang pertama ada icon home. Itu represent that Instagram is our home. So it is relate to the story that why story is kayak berdampingan gitu. Jadi diibaratkan rumah gitu, Instagram itu rumah, dan yang story di atas itu merupakan tetangga-tetangga kita kayak gitu. Kalau setelah saya analisis ya dari beberapa website yang saya baca. Nah untuk icon selanjutnya ada icon search. Itu seperti kaca pembesar kayak gitu. Itu bermaksud atau berfungsi sebagai fitur yang untuk menemukan teman kita. Jadi kita tinggal klik, langsung ketik username kita, nanti akan ada keluar username atau Instagram teman kita. Untuk sebelahnya ada icon add. Nah, mengapa Instagram memilih tombol plus? Karena tombol plus sendiri itu mempresentasikan untuk menambah. Jadi itu berfungsi atau bertujuan untuk menambah foto, video, or IGTV or story di sana. Jadi kita bisa menambahkan beberapa foto kita lah ya. Untuk selanjutnya ada tombol icon bag. Itu untuk belanja. Jadi saat kita mengklik fitur tersebut itu akan keluar banyak sekali shop yang ada di Instagram kayak gitu. Jadi memang ada beberapa toko gitu yang berkolaborasi dengan Instagram untuk mempromosikan bisnisnya gitu. Yang terakhir ada foto profil kita sendiri, jadi icon foto kita. It means that this is our account gitu. Jadi kan kalau di Instagram itu bisa menambahkan beberapa akun ya gitu. Jadi bisa dilihat nih saat kita memakai akun yang mana itu bakal terlihat dari foto yang ada di bawah yang di pinggir icon bag itu. Gitu. Oh ya, yang tadi icon bag sendiri itu dipilih karena shopping itu kan biasanya identik dengan kantong belanja. Jadi Instagram sengaja memilih icon bag sebagai icon atau fitur berbelanja yang ada di Instagram. And the next is the practice dimension. The practice of social photography depends on technology such as Instagram. Instagram merged at least 3 stages of photographic practices. The first is photo making, the second is photo processing, and the last is photo showcasing. Nah, biasanya ada 3 tahapan dalam Instagram foto tersebut gitu. Yang pertama ada photo making. Photo making itu aktivitas yang dilakukan oleh Instagram users to shoot their foto gitu. Jadi yang pertama itu mereka akan mengesut foto atau objek tertentu dalam fitur kamera bawaan Instagram. Nah, setelah mereka mendapatkan foto tersebut, mereka akan pada tahap photo processing seperti like editing or adding filter, something like that. Setelah photo processing dilakukan, mereka akan ada di tahap photo showcasing. Nah, photo showcasing itu merupakan aktivitas di mana mereka mengupload karya mereka atau foto mereka di feeds-nya atau di story-nya di Instagram mereka kayak gitu. Jadi itu merupakan 3 tahapan yang ada di Instagram yang biasanya user lakukan. And Instagram has also given rise to new social photography practices, and now mostly Instagram are used as a media's promotion. There's one local example is the Instameet at Copenhagen Airport in 2014, where a group of Instagram users were invited on a photo expedition to restricted areas of the airport, and afterwards using hashtag Copenhagen Airport _Instameet and shared their photos on Instagram. The airport used this event in their promotion strategy and thereby included the Instagram technology in the practice of corporate communication.
Jadi waktu itu ada salah satu bandara yang ada di Copenhagen itu melakukan promosi bandaranya ya, dengan cara mengundang teman-teman pengguna Instagram untuk memasuki daerah larangan yang ada di bandara tersebut untuk membuat challenge kepada Instagram user untuk memoto area tersebut, dan kemudian mereka harus menge-share-nya di Instagram. Nah, secara tidak langsung itu merupakan sebuah bagian promosi dari bandara tersebut. Nah, pada saat ini Instagram banyak digunakan oleh orang-orang sebagai media yang bisa membantu daily life, like as a media promotion, as economic promotion, as media for daily life. Jadi memang tidak hanya untuk kebutuhan estetika saja. Apabila kita mengetahui icon-icon tersebut fungsinya apa, atau kita menganalisis setiap icon dan tools yang ada di Instagram, kita bisa memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk membantu kehidupan kita. So I think that's all for me. I'm so sorry if I have a lot of mistake, and this presentation will be continued by the next presenter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.